Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadila Maulana dari kelas 12 RPLB. Ini saya ingin menyampaikan materi tentang basis data dan ERD. Namun sebelum kita menuju ke materinya, di sini saya ingin mengingatkan bahwa lonjakan angka kasus COVID-19 di Indonesia ini semakin tinggi. Jadi alangkah baiknya jika kita menerapkan 3M. Yang pertama di sini adalah memakai masker. Lalu yang kedua adalah mencuci tangan. Di sini saya memakai hand sanitizer seperti ini. Lalu yang ketiga adalah menjaga jarak. Nah, lalu tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke materinya. Jadi, langsung saja. Di sini pengertian basis data. Di sini pengertian basis data ialah kumpulan data dalam bentuk file atau tabel atau arsip yang saling berhubungan dan tersimpan dalam media penyimpanan elektronis untuk kemudahan dalam pengaturan pemilihan pengelompokan dan pengorganisasian data sesuai tujuan. Lalu kelebihan dan kekurangan basis data. Kelebihannya yang pertama adalah kecepatan dan kemudahan. Dengan menggunakan basis data, pengambilan informasi dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Lalu untuk yang kedua adalah pemusatan kontrol data. Karena basis data ini cukup dengan satu basis data saja untuk banyak keperluan, pengontrolan terhadap data juga cukup dilakukan di satu tempat saja. Lalu untuk yang ketiga yaitu efisiensi ruang. Dengan pemakaian bersama, tidak perlu menyediakan tempat penyimpanan di berbagai tempat, tetapi cukup satu saja sehingga ini akan menghemat ruang penyimpanan data yang dimiliki. Lalu yang keempat yaitu keakuratan. Penerapan secara ketat aturan tipe data, domain data, keunikan data, hubungan antar data, dan lain-lain dapat menekan keakuratan dalam pemasukan atau penyimpanan data. Lalu yang kelima adalah ketersediaan. Dengan basis data, kita dapat membackup data, memilah-milah data mana yang masih diperlukan dan data mana yang perlu kita simpan ke tempat lain. Lalu yang keenam adalah keamanan. Kebanyakan DPMS dilengkapi dengan fasilitas manajemen pengguna yang diberikan hak akses yang berbeda-beda sesuai dengan pengguna dan posisinya. Lalu untuk yang ketujuh yaitu kebebasan data. Kebebasan data ini jika sebuah program telah selesai dibuat dan ternyata ada perubahan isi atau struktur data, maka dengan basis data perubahan ini hanya perlu dilakukan pada level DPMS saja, tanpa harus membongkar kembali program aplikasinya. Lalu untuk yang kedelapan yaitu user view. Basis data menyediakan pandangan yang berbeda-beda untuk tiap-tiap pengguna untuk contohnya seperti kita memiliki seperti data-data perusahaan yang bergerak di bidang retail. Data yang ada ini berupa barang, penjualan, dan pembelian. Sehingga ada beberapa jenis pengguna yang memerlukan informasi terkait dengan data perusahaan tersebut. Lalu di sini kekurangan basis data. Di sini ada 4. Yang pertama adalah lebih mahal. Karena sistem basis data ini membutuhkan sumber daya yang tinggi, terlebih untuk perawatannya yang secara berkala. Lalu untuk yang kedua yaitu proses backup memakan waktu. Sistem basis data ini mencakup banyak file, sehingga jika kita melakukan backup, maka akan memakan cukup banyak waktu. Lalu untuk yang ketiga yaitu kerusakan dapat terjadi jika ada kesalahan akses. Lalu yang keempat adalah sistemnya yang terbilang rumit, sehingga kita membutuhkan orang ahli untuk menanganinya. Lalu untuk contoh penggunaan basis data di sini, yang pertama adalah di dalam bank. Untuk contohnya seperti pengelolaan data nasabah, akunting, dan semua transaksi perbankan. Lalu yang kedua adalah bandara. Contohnya adalah pengelolaan data reservasi dan penjadwalan penerbangan. Lalu untuk yang ketiga yaitu di sekolah. Seperti contohnya seperti pengelolaan pendaftaran dan penjadwalan. Lalu di sini untuk macam-macam aplikasi basis data di sini ada banyak ya, cuma saya hanya membeli 8 di sini, 8 contoh saja. Yaitu yang pertama adalah MySQL,
yang kedua adalah MariaDB, yang ketiga adalah Microsoft SQL Server, yang keempat adalah Oracle Database, yang kelima adalah PostgreSQL, yang keenam adalah SQLite, lalu yang ketujuh ada dbeaver, untuk yang kedelapan adalah MongoDB. Lalu kita masuk ke materi ERD di sini. Untuk pengertian ERD di sini adalah jenis diagram struktural yang digunakan dalam desain database. ERD di sini berisi simbol dan konektor yang berbeda yang memvisualisasikan dua informasi penting, yaitu entitas utama dalam ruang lingkup sistem dan hubungan antar entitas-entitas. Lalu untuk simbol-simbol ERD di sini, untuk yang pertama adalah entity. Entity di sini adalah suatu objek yang dapat dibedakan dengan objek lainnya. Entitas di sini berfungsi untuk memberikan identitas pada entitas yang memiliki label dan nama. Lalu untuk yang kedua di sini adalah weak entity. Weak entity adalah objek yang kemunculannya tergantung pada eksistensinya dalam sebuah relasi. Untuk yang ketiga di sini adalah relation. Relation ialah hubungan yang terjadi antara satu entitas atau lebih yang tidak mempunyai fisik tetapi hanya sebagai konseptual saja dan berfungsi untuk mengetahui jenis hubungan yang ada antara dua file. Lalu untuk yang keempat di sini ada atribut. Atribut di sini adalah karakteristik dari entitas atau relasi yang menyediakan penjelasan detail tentang entitas atau relasi tersebut dan berfungsi untuk memperjelas atribut yang dimiliki oleh sebuah entitas. Lalu atribut ini masih ada jenis-jenisnya ya. Untuk jenis-jenisnya yang pertama adalah atribut key. Atribut key ini adalah atribut yang digunakan untuk membedakan data yang bersifat unik. Lalu untuk yang kedua di sini adalah atribut multi-value. Atribut multi-value di sini adalah atribut yang memiliki beberapa nilai. Lalu yang ketiga adalah atribut composite. Atribut composite ini adalah atribut yang masih dapat diuraikan lagi. Lalu untuk yang keempat dan yang terakhir di sini adalah atribut derivatif. Atribut derivatif di sini adalah atribut yang dihasilkan dari turunan dari atribut lain. Lalu untuk yang terakhir di sini adalah contoh ERD untuk program yang kemarin ya. Di sini user memilih berelasi dengan tabel user di sini berelasi dengan data pelanggar dan jenis jenis relasinya di sini adalah mengatur. Jadi user mengatur data pelanggar. Untuk hubungannya di sini one to many. Untuk user di sini terdiri dari username, NIS, password dan level. Untuk di data pelanggar di sini terdiri dari nama siswa, NIS, pelanggaran, dan poin. Lalu untuk relasi tabel user dan tabel daftar pelanggaran di sini, jenis relasinya di sini adalah mengatur. Jadi user mengatur daftar pelanggaran. Lalu untuk hubungannya masih sama ya, one to many. Jadi satu user dapat mengontrol banyak data. Lalu untuk di tabel daftar pelanggaran ini terdiri dari nama pelanggaran, poin, dan juga kode. Lalu untuk relasi tabel data pelanggar dan daftar pelanggaran di sini yaitu mengambil data. Jadi daftar pelanggaran di sini dia mengambil data dari tabel data pelanggar di sini. Untuk hubungannya di sini many to many karena banyak data yang berrelasi seperti itu. Mungkin segitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.